Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amanda, NPM 24111100045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sebuah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep Object Oriented Programming, menggunakan konsep enkapsulasi dan inheritance untuk menghitung bangun datar. Jadi di sini adalah output dari tugas yang saya buat. Pada bagian ini adalah bagian identitas. Lalu ketika dilanjut, nah kita akan ke bagian home. Setelah dilanjut, di sini ada pilihan opsi untuk menghitung luas dan keliling bangun data. Jadi sekarang kita eh, coba dulu untuk bagian persegi. Di sini luas persegi. Di sini juga terdapat rumusnya. Coba kita masukkan angka 5. Oke, kita back. Udah ada hasilnya, teman-teman. Kita back. Kita coba pada bagian keliling. Misalnya kita masukkan 6. Oke. Lalu kita coba lagi ke bagian persegi panjang. Kita masukkan panjang, kita masukkan lebar. Bentar, oke. Berhasil ya. Lalu untuk kelilingnya, ya oke, berhasil juga. Kita lanjut untuk bagian segitiga. Oke, 6. Kita hitung. Berhasil ya, teman-teman. Untuk kelilingnya kita masukkan. Ya, kan misalnya 1 ya, misalnya. Oke, masih berhasil. Bagian lingkaran tadi. Oke, oke. Setelah itu kita belah ketupat. Seperti ini hasilnya. Keliling. Oke, kita back dulu. Kita back. Kita pilih skala yang lain. Oke, kelilingnya. Oke, untuk outputnya semuanya berhasil ya. Jadi di sini itu kelas datar. Kita kembali lagi ke identitas. Lalu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk file yang sudah saya buat. Jadi di sini saya membuat 2 folder, yaitu folder class, folder from, dan diikuti dengan file-file lainnya. Di dalam folder class ini, sebentar. Nah, di dalam folder kelas ini terdapat turunan dari kelas bangun datar. Lalu untuk folder form, itu di sini terdapat file, form, lalu keliling, dan luas. Begitu juga dengan file-file lainnya seperti layang-layang, lingkaran, persegi, persegi panjang. Di sini itu tidak, maksud saya tidak urut dengan output yang saya buat karena dari file ini tuh kita berurutan sesuai abjad seperti itu. Karena dari folder ini
itu tidak terurut karena di folder diurutkan sesuai abjad, maka struktur dari semua file yang saya buat ini adalah yang pertama itu index cover, yang kedua home, yang ketiga itu datar, yang selanjutnya itu proses, lalu ke style CSS-nya. Kemudian untuk folder class, dan selanjutnya untuk folder from itu yang paling terakhir. Seperti itu. Lanjut kita ke codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan file index cover atau file identitas. Kode ini berupa cover atau landing page awal untuk tugas PHP OOP tentang perhitungan rumus bangun datar. Di sini menampilkan informasi mahasiswa dan link ke halaman selanjutnya yaitu home PHP. Tujuan dari file ini adalah sebagai halaman pengantar untuk menampilkan identitas mahasiswa dan tombol masuk ke aplikasi utama. Lanjut kita ke halaman home. Ini sebagai landing page sederhana untuk akses aplikasi. User klik bangun datar untuk pindah ke menu pilihan bangun datar seperti persegi, segitiga, dan yang lainnya itu. Untuk bagian ini, bagian datar PHP, menu button bangun datar, ini merupakan link utama ke halaman menu bangun datar. Lalu untuk index cover ini, itu merupakan link kembali ke halaman cover atau indeks utama. Lanjut ke file datar. Kode ini merupakan menu utama untuk memilih bangun datar guna menghitung luas dan keliling. Halaman ini merupakan halaman navigasi yang terintegrasi dengan form PHP sebelumnya, menggunakan CSS eksternal. Lalu pada bagian home PHP kelas button back ini merupakan link ke form masing-masing bangun, seperti persegi form, persegi panjang form, segitiga form, seperti itu. Lalu untuk ini ref home, button home. Lalu untuk bagian ini home PHP, kelas button home ini merupakan link ganda ke home PHP. Merupakan duplikat back seharusnya ke halaman sebelumnya. Tujuan dari kode ini merupakan navigasi untuk akses cepat ke kalkulator bangun datar. User klik tombol untuk pindah ke form input spesifik yang kemudian proses proses PHP, tampilan sederhana dan centered via CSS. Lanjut untuk bagian prosesnya. Kode ini merupakan halaman backend PHP yang memproses data post dari form input, misalnya belah ketupat form, segitiga form, persegi form, seperti itu. Untuk menghitung luas dan keliling bangun datar menggunakan OOP. Ini merupakan handler atau aplikasi utama yang memuat kelas-kelas validasi, input, dan tampilan hasil. Outputnya adalah halaman HTML sederhana dengan hasil bold dan link navigasi. Jadi tujuan dari file proses PHP ini adalah sebagai proses input user, instansiasi objek OOP, hitung via metode luas dan keliling, kemudian tampil hasil dinamis, lalu pada file ini hanya dijalankan jika post valid di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian style CSS. Kode ini adalah file style set CSS
untuk mendesain tampilan aplikasi web, perhitungan luas, dan keliling bangun datar. Tema utamanya adalah dark mode. Lalu untuk front itu front Arial dan elemen responsif. CSS ini fokus pada layout center, tombol interaktif, form input, dan tampilan hasil atau error. Total kurang lebih 100 baris. Modular per komponen. Oke, kita lanjut ke bagian folder class. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas kelas bangun datar. Jadi, kelas bangun datar itu merupakan kelas abstrak yang tidak bisa diinisialisasi secara langsung. Berfungsi sebagai template atau blueprint untuk kelas-kelas turunannya atau subkelas. Kelas ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan struktur umum yang harus diikuti oleh kelas-kelas lain memiliki dua metode, yakni metode tuas dan keliling. Lanjut ke halaman, maksud saya ke file belah ketupat. Lanjut ke file belah ketupat. Kelas belah ketupat mewarisi dari kelas abstrak bangun datar. Pada bagian require once bangun datar, memuat kelas parents bangun datar. Diagonal 1 dan diagonal 2 digunakan untuk menghitung luas, sedangkan sisi untuk menghitung keliling. Di sini terdapat set luas params merupakan setter untuk diagonal per parameter luas. Lalu untuk luas, implementasi luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu set keliling params itu merupakan setter untuk panjang sisi. Untuk rumus kelilingnya itu adalah 4 kali sisi atau semua sisi sama panjang. Kita lanjut ke bagian layang-layang. Di sini juga mewarisi kelas abstrak bangun datar ya. Di sini require once bangun datar. Kelas ini mempresentasikan bangun datar layang-layang dengan mengimplementasikan metode abstrak luas dan keliling. Diagonal 1 dan diagonal 2 untuk menghitung luas. Lalu untuk sisi A dan sisi B itu digunakan untuk menghitung keliling layang-layang yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Metode set luas params diagonal 1, diagonal 2 itu setter untuk diagonal. Rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama seperti belah ketupat. Lalu untuk set keliling params itu setter untuk sisi A dan B. Untuk rumus keliling layang-layang itu 2 dikali A tambah B. Lanjut ke bagian lingkaran. Lingkaran ini juga mewarisi kelas bangun datar. Bagian ini require once mempresentasikan bangun datar lingkaran dengan mengimplementasikan metode abstrak luas serta keliling. Radius ini merupakan jari-jari lingkaran. Metode konstruk ini untuk inisialisasi radius saat membuat objek. Rumus luas yaitu pi dikali radius dipangkatkan 2 menggunakan konstanta pi bawaan PHP. Lalu untuk rumus keliling adalah 2 kali pi kali radius. Kita lanjut ke halaman persegi. Halaman persegi juga mewarisi kelas bangun datar. Di sini require once
mengimplementasikan dua metode juga, yaitu luas dan keliling, menggunakan rumus geometri sederhana. Eh, sisi sisi ini merupakan panjang sisi persegi. Lalu metode konstruk untuk inisialisasi panjang sisi saat membuat objek. Rumus luas yaitu sisi pangkat 2. Untuk rumus keliling yaitu 4 kali sisi. Kita lanjut ke halaman segitiga. Di kelas segitiga ini juga mewarisi kelas bangun datar. Mengimplementasikan dua metode yaitu luas dan keliling. Pada bagian ini, private alas tinggi sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Untuk bagian alas dan tinggi, itu untuk menghitung luas, sedangkan sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 itu digunakan untuk menghitung keliling. Set to luas params, ini merupakan setter untuk alas dan tinggi. Dengan rumus seperti ini, setengah kali alas dan tinggi. Lalu untuk set keliling params, ini merupakan setter untuk ketiga sisi. Dengan rumus kelilingnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 dan ditambah sisi 3. Kita lanjut pada bagian persegi panjang. Di bagian ini juga mewarisi kelas bangun datar. Memiliki dua metode juga, yakni luas dan keliling. Panjang, ini private panjang, merupakan panjang persegi panjang, dan lebar ini merupakan lebar persegi panjang. Konstruk panjang lebar ini untuk inisialisasi panjang dan lebar saat membuat objek. Lalu untuk rumus luas itu panjang kali lebar, dan untuk kelilingnya itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Pada bagian kelas pewarisan itu sudah saya presentasikan. Sekarang kita lanjut ke bagian form. Baik, kita akan lanjut ke kelas belah ketupat form. Oke, lanjut kita ke kelas belah ketupat form. Kode ini untuk from input menghitung luas dan keliling belah ketupat. Terintegrasi dengan kode PHP sebelumnya, yaitu kelas belah ketupat. From ini mengirim data ke proses PHP untuk diproses menggunakan CSS eksternal untuk styling. Bagian from action proses PHP ini merupakan from kirim data ke post ke proses PHP. Kemudian untuk input type hidden bangun ini merupakan nilai tersembunyi untuk identifikasi jenis bangun. Bagian label diagonal 1, 2, dan sisi ini untuk input numerik wajib untuk diagonal 1, 2, dan sisi. Lanjut untuk datar PHP kelas button back dan home PHP kelas button home ini merupakan link navigasi back ke bangun datar dan home ke beranda. Lanjut untuk belah ketupat keliling. Di sini itu untuk from input menghitung hanya keliling saja, keliling belah ketupat. Ini variasi dari form luas atau keliling sebelumnya. Fokus pada rumus keliling saja. Data dikirim ke proses PHP menggunakan CSS eksternal untuk styling. Rumusnya yaitu 4 kali sisi. Ini adalah menampilkan rumus. Lalu untuk from action proses PHP ini merupakan from post ke proses PHP. Lalu untuk input type hidden nama bangun, value belah ketupat itu merupakan identitas jenis bangun. Kalau untuk mode value
Ini mode value keliling. Ini merupakan mode khusus untuk keliling saja. Lalu untuk label sisi ini digunakan untuk input numerik wajib untuk panjang sisi. Lalu untuk type hidden name bangun value belah ketupat ini merupakan identifikasi jenis bangun. Lalu untuk input type hidden name mode value keliling itu mode khusus untuk keliling saja. Lanjut untuk label sisi input type number name sisi required itu untuk input numerik wajib untuk panjang sisi. Kemudian input type hidden diagonal 1 dan diagonal 2 ini adalah nilai dummy untuk diagonal tidak dipakai karena ini mode keliling. Sedangkan diagonal 1 dan diagonal 2 itu untuk menghitung luas seperti itu. Pada bagian belah ketupat from kelas button back itu link navigasi untuk kembali ke halaman from utama belah ketupat seperti itu. Kita lanjut ke halaman belah ketupat luas. From ini hanya menghitung luas belah ketupat. Variasi dari form keliling sebelumnya. Fokus pada luas rumus saja. Data akan dikirim ke proses PHP menggunakan CSS eksternal. Di sini menampilkan bagian rumus. Lalu untuk action from PHP ini digunakan untuk form post ke proses PHP. Lalu pada input type hidden bangun di bagian ini belah ketupat, ini merupakan identifikasi bangun. Sebenarnya kode ini masih sama dengan kode belah ketupat keliling sebelumnya, hanya saja yang membedakan tadi untuk diagonal 1 dan diagonal 2 itu di hidden karena tidak digunakan, sedangkan sekarang pada bagian luas ini yang kita hidden adalah pada bagian sisi karena kita menghitung luas seperti itu. Kita langsung saja lanjut ke halaman layang-layang form. Di sini juga menghitung luas dan keliling layang-layang sama seperti form belah ketupat sebelumnya. Juga terdapat action proses PHP yang digunakan untuk from post ke proses PHP. Lalu ada juga hidden type bangun value layang-layang yang digunakan untuk identitas jenis bangun layang-layang. Di sini juga ada label diagonal 1, diagonal 2, sisi A atau sisi atas, dan sisi B atau sisi bawah. Untuk input numerik wajib untuk diagonal 1 dan diagonal 2 itu untuk menghitung luas, lalu untuk sisi atas dan sisi bawah itu untuk menghitung keliling. Lanjut pada link navigasi daftar PHP, kelas button back, dan home PHP ke kelas home. Ini juga link navigasi back ke daftar bangun datar, dan home ini untuk kembali ke beranda. Kita lanjut ke halaman layang-layang keliling. Ini hanya digunakan untuk menghitung layang-layang. Nah, di sini yang di hidden itu adalah diagonal 1 dan diagonal 2 karena sisi A dan sisi B itu digunakan untuk menghitung keliling. Sedangkan diagonal 1 dan diagonal 2 itu digunakan untuk menghitung luas seperti itu. Sama halnya dengan yang belah ketupat tadi. Lanjut kita ke halaman layang-layang luas. Di sini yang di hidden itu adalah A dan B, sisi A dan sisi B, karena
kita sedang menghitung layang-layang luas. Lanjut ke lingkaran form. Di sini untuk menghitung sama halnya dengan belah ketupat from dan layang-layang from, lingkaran form juga digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Lalu untuk label jari-jari, lalu untuk input type number, name jari required, itu juga digunakan untuk input numerik wajib untuk jari-jari. Cocok dengan konstruktor di kelas PHP sebelumnya. Di sini juga sudah terdapat link navigasinya, sama seperti kelas-kelas sebelumnya. Kita lanjut ke lingkaran keliling. Di sini juga hanya untuk menghitung keliling. Di sini terdapat input hidden name bangun value lingkaran yang digunakan untuk identifikasi bangun, dan hidden mode dan keliling yang digunakan untuk mode khusus keliling. Label jari-jari, type number, name jari required, ini digunakan untuk jari-jari. Ya, sama seperti halnya dengan untuk link navigasinya ini. Lanjut kita ke halaman luas. Ini juga hanya untuk menghitung luas. Pada bagian input, ini juga sama ya, sudah menampilkan rumusnya. Lalu, ini juga sudah ada action proses PHP method post. Yang ini from post ke proses PHP. Untuk di sini juga sudah ada identifikasi bangun, juga sudah ada mode khusus luas. Lalu di sini juga sudah ada label jari-jari, type number, name jari required. Ini digunakan juga untuk input numerik wajib untuk jari-jari. Juga sudah terdapat link navigasi dari lingkaran from back ke kembali ke from utama lingkaran. Oke, kita lanjut ke halaman persegi from. Di sini juga untuk menghitung luas dan keliling persegi. Sudah ada action proses PHP yang digunakan form post ke proses PHP, juga sudah ada identifikasi jenis bangun, juga sudah ada numerik wajibnya, input numerik wajib, juga sudah terdapat tombol navigasi datar PHP ke datar PHP back dan home PHP. Lanjut ke bagian persegi keliling. Dia di sini juga hanya untuk menghitung keliling persegi, lalu juga sudah menuliskan rumus. Di sini juga sudah terdapat action proses PHP yang digunakan tadi untuk from post ke proses PHP. Di sini juga sudah terdapat identifikasi jenis bangun datar, dan di sini juga sudah ada mode khusus keliling. Juga sudah terdapat input numerik wajib untuk panjang sisi. Sudah terdapat juga link navigasi kembali ke from utama persegi. Kita lanjut ke persegi luas. Di sini juga hanya untuk menghitung luas persegi. Kemudian sudah menuliskan rumus dari luas persegi. Action proses sudah tertuliskan. Jadi from post ke proses PHP sudah berjalan. Lalu di sini sudah menuliskan identifikasi bangun datar persegi. Juga sudah tertuliskan kode untuk mode khusus luas. Di sini juga sudah ada sisi label sisi, sudah ada input type number, dan name sisi required untuk input number wajib untuk panjang sisi. Juga sudah terdapat link navigasi kembali ke from utama persegi. Kita lanjut ke persegi panjang from. Di sini juga digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Juga sudah ada from action proses persegi method post, dan sudah ada type hidden nama value persegi panjang untuk identifikasi jenis bangun. Terdapat label panjang dan label lebar untuk input numerik wajib untuk panjang. Maksud saya,
label panjang ini digunakan untuk input numerik wajib panjang, sedangkan label lebar ini digunakan untuk input numerik wajib lebar. Seperti itu. Di sini juga sudah terdapat link navigasinya, sama seperti kelas-kelas form sebelumnya. Kita lanjut untuk bagian persegi keliling. Di sini digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang. Di sini juga sudah terdapat rumus yang telah dituliskan. Action proses sudah tertuliskan. Jadi from proses ke proses PHP juga sudah bisa digunakan. Lalu di sini juga sudah ada identifikasi jenis bangun, juga sudah ada mode khusus untuk menghitung keliling. Lalu juga sama seperti label, maksud saya di sini juga sudah sama seperti class from tadi. Label panjang digunakan untuk input numerik panjang. Lalu untuk label lebar itu digunakan untuk input numerik wajib lebar. Di sini juga sudah terdapat link navigasinya. Kita lanjut ke maksudnya ke kelas persegi panjang luas yang digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini juga sudah terdapatkan rumus yaitu panjang kali lebar. Action proses PHP sudah tertuliskan. Jadi from post ke proses PHP sudah bisa berjalan. Lalu di sini juga sudah tertuliskan identifikasi jenis bangun. Di sini juga sudah tertuliskan mode untuk menghitung luas. Di sini juga sudah terdapat label panjang untuk menghitung numerik wajib panjang, dan di sini juga terdapat label lebar untuk menghitung numerik wajib lebar. Di sini juga sudah terdapat link navigasi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lanjut untuk segitiga form. Di sini digunakan untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Di sini juga sudah terdapat from action proses PHP, method post, yaitu from post ke proses PHP. Lalu sudah terdapat identifikasi jenis bangun, yaitu bangun datar segitiga. Sudah terdapat label alas yang digunakan untuk menghitung numerik wajib alas. Lalu di sini juga ada label tinggi, label sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Dan sudah terdapat link navigasi seperti bangun datar from sebelumnya. Lanjut untuk segitiga keliling. Di sini hanya untuk menghitung keliling segitiga. Sudah terdapatkan juga rumus yang sudah terdapat juga rumus, yaitu rumus keliling segitiga sisi 1 ditambah sisi 2 dan ditambah sisi 3. Sudah terdapat action proses PHP. Sudah terdapat juga identifikasi jenis bangun datar segitiga. Juga sudah tertuliskan mode untuk menghitung keliling. Di sini karena di sini yang dihitung itu keliling, jadi yang tertuliskan itu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Sedangkan untuk alas dan kali tinggi itu kita hidden karena pada bagian keliling segitiga kita hanya menggunakan rumus sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 seperti itu. Di sini juga sudah terdapat link navigasi. Jadi kita lanjut ke segitiga luas. Pada bagian segitiga luas ini digunakan untuk menghitung luas segitiga. Sudah terdapat action proses PHP, input type hidden mode bangun segitiga untuk identifikasi jenis bangun datar segitiga. Juga sudah ada mode untuk menghitung luas segitiga. Di sini kita menuliskan alas dan tinggi karena yang digunakan untuk rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dan tinggi, sedangkan yang di hidden adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Karena kode yang sudah saya presentasikan sudah habis, jadi codingan ini telah selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.